Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala rasulih sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah bersama-sama dengan niatan, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan, berikan keberkahan, kelancaran, kesehatan dan juga kesembuhan pada kita semuanya. Ala hadhihi as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, hari ini kita akan membahas juz amma. Kita awali dari belakang ya, yang pendek-pendek, yang mudah-mudah dulu, dari surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, atau biasa kami sebut dengan trikul ya, nanti dengan kul. Kita sebut dengan apa? Trikul. Ketika tiga kul ya kul ya. Baik, saya pimpin dulu dari surat An-Nas, nanti saya baca, panjenengan mengikuti bersama-sama. Di sambil kita perbagus bacaannya, tartilnya, nanti sambil kita pahami sedikit demi sedikit makna setiap lafaz yang dari masing-masing surat tadi. Saya baca, nanti dengan ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya, volumenya tingkatkan dikit ya. Itu masih volume 5 ya. Jadi kalau kita bisa volume 10 ya, maksimalkan volume 10-nya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alifkan haknya ya. Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pastikan qafnya sempurna. Pak. O. Qul. Ya, jadi kalau pindah ke kaf, nanti maknanya bisa berubah ya. Coba ka ku o. Jadi qaf dan kaf itu makhrajnya atau letak
getaran suaranya itu berdekatan ya. Nanti kalau qaf itu pangkal lidah bagian dalam ya. Kaf itu depannya sedikit. Jadi kalau di huruf Latin Indonesia qaf itu ya huruf Q ya. Kalau kaf itu huruf K ya. Bedanya apa? Kalau pakai qaf qul ya, katakanlah. Tapi kalau jadi kaf kul ya, jadinya makanlah. Nah, kan beda ya. Jadi kalau qul apa? Katakanlah. Kalau kul apa? Makanlah. Kul ya, makanlah ya. Jadi dipastikan qafnya sempurna. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas. Jadi di sini dengungnya ada dua ya. Yang pertama nun sukun ketemu shin ya. Coba misya. Coba. Misya, Jadi nunnya dilebur ke huruf apa? Shin ya. Coba sya. sya, Sya. sya, Misya. misya, Itu namanya bacaan ikhfa hakiki ya. Hurufnya ada 15. Tak takjim dan zai sin shin sodot tokdot fa kof kaf ya. Kemudian nunnya khonnas. khannas. Jadi ya dengunya ada berapa? Dua. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sotnya mantapkan. Su. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Sama-sama mulai ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baik, kita bahas per ayat dari surat An-Nas terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nas, surat An-Nas Makiyah. Jadi surat An-Nas ini termasuk bagian dari surat Makiyah ya, atau yang diturunkan di kota Mekah ya, atau diturunkan sebelum Nabi hijrah ya, hijrah. Kemudian wahiyya tsanil mu'awwidhataini,
Jadi surat An-Nas ini termasuk disebut juga Al-Mu'awwidhataini. Ya. Apa itu? Dua surat sebagai untuk doa meminta perlindungan kepada Allah. Yang kita sering dengar surat Al-Mu'awwidhatain. Ta'awudz itu artinya memohon perlindungan. Jadi dua surat yang dibuat perlindungan itu adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi dinamakan Al-Mu'awwidhataini. Dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari segala macam, ya, dari kejahatan manusia, jin, ya, dan seluruh kejahatan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa maksud dari al-mu'awwidhataini? Yaitu al-istijarah wa ihtima bi rabbil arbab min syarril a'da al-a'da. Itu tadi, yaitu memohon perlindungan kepada Allah, ya, dari segala godaan, dari segala ancaman, dari segala hal yang tidak mengenakan yang datang dari musuh, baik musuhnya Allah atau musuhnya manusia sendiri. Apa? Iblis wa a'wani, iblis dan teman-temannya berupa setan, jin dan manusia. Alladzina yawunan nas bi anwa'il waswasah wal ihwa, yang mereka ini senantiasa berusaha yawunan nas, menyesatkan manusia, ya. Berarti kalangan setan, ya, kemudian jin, dan juga bisa dalam bentuk manusia juga, ya, beberapanya itu senantiasa berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan membaca dua surat ini, yaitu An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian yang menarik di sini, waqad khatamal kitabul aziz bil mu'awwidhataini wa bad'u bil fatihati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup Al-Qur'an dengan dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan Allah mengawali Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah, ya, yang juga sama-sama di situ ada doa, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi memohon petunjuk jalan yang lurus. Kemudian liyajma'u baina husnil bad'i wa husnil khatmi, yaitu tujuannya untuk mengumpulkan, ya, segala sesuatu yang baik di awal, ya, dan juga bagusnya penutup. Wa dzalika ghayatul husni wal jamal, yaitu hal ini merupakan puncak dari kebaikan dan suatu keindahan. Maksudnya apa? Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan bahwasanya seorang manusia, seorang hamba itu akan senantiasa memohon perlindungan, meminta tolong hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal, ya, di situ ada doa, ya, di akhir juga ditutup dengan memohon perlindungan. Maksudnya apa? Ya, karena memang manusia itu, seorang hamba itu semata-mata hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita masuk di ayat pertama. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Artinya qul ya Muhammad a'tasimu wa altaji'u wa astajiru. Jadi ketika misalnya saya mengatakan qul, katakanlah, itu kan pasti ada yang saya tujukan perintah ini kepada siapa kan gitu. Misalnya bacalah, ya. Maka saya kan di depan saya itu seakan-akan ada orang yang saya suruh untuk membaca, ya. Nah di sini ketika Allah berkata qul, katakanlah, ya, itu siapa yang suruh membaca? Yaitu beliau adalah Nabi Muhammad. Dan ini tentunya
termasuk bagian kepada para umatnya. Qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, ya. Dalam kalimat lain yang semisal, ya, a'tasimu juga sama, aku berlindung. Al-taji'u, astajiru juga sama, artinya aku meminta tolong, aku berlindung, aku memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Birabbin nas, aku berlindung, minta tolong kepada Tuhannya manusia, ya. Nah, di sini nanti ada berurut-urutan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, ya, yang memiliki makna yang berbeda-beda jika kita perdalam setiap maknanya. Rob, ya, itu dari kata Robba yurabbi wa murabbihim wa mudabbiri syu'unihim, yaitu dialah Allah yang senantiasa memelihara segala urusan-urusan mereka. Nanti Rob itu kan kalau kita terjemahkan secara Indonesia kan artinya apa? Tuhan, gitu aja kan. Jadi terlalu sempit jika hanya diartikan sebagai Tuhan. Jadi Rob itu secara makna luas, ya, dialah Allah yang khaliqun nas, yang telah menciptakan manusia, ya, kemudian memelihara setiap keadaan-keadaannya, ya. Nanti mulai proses terjadinya manusia di rahim sampai kemudian dia dilahirkan, ya, kemudian mulai usia balita sampai dewasa sampai menjelang tua, itu kan semuanya atas peliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan Rabbin nas. Dialah Allah yang menciptakan sampai memelihara siapa? Manusia, ya. Ini alladzi ahyahum wa aujadahum minal adami, yaitu dialah Allah. Ini makna dari Rabb, ya. Jadi makna dari Rabb yang hanya tidak sekedar kita maknai Tuhan gitu aja, yaitu dialah Allah yang telah menghidupkan mereka dan menjadikan mereka atau mengadakan mereka minal adami, dari yang sebelumnya tidak ada, ya. Nanti yang awalnya nggak ada jadi ada, ya, kemudian hidup, ya, kemudian meninggal. Tidak hanya sekedar menghidupkan saja, tapi wa an'ama alaihim bi anwa'in ni'am, yang juga telah memberikan kenikmatan kepada mereka dengan berbagai macam kenikmatan. Itu kan luas sekali, ya, ternyata makna dari Rob, ya. Nanti mulai menciptakan, ya, sampai memberikan segala nikmat. Kemudian qala mufassirun, ya, sebagian para ahli tafsir mengatakan innama khassan nas bidzikri wa in kana jallat uzmatuhu rabbu jami'il khalaiq tashrifan wa takriman lahum min haitsu innahu ta'ala sakhkhara lahum ma fil kauni wa amaddahum bil aqli wal ilmi wa asjada lahum malaikatu qudsi fahum afdalul makhluqat ala itlaq. Nah, ini yang menarik. Mengapa Allah mengkhususkan nama manusia, ya, dalam surat ini, ya kan, surat An-Nas, ya, yaitu manusia, ya. Kok nggak milih makhluk yang lain, ya, misalnya surat Al-Jin, ya, walaupun itu ada, ya, surat Jin, ya, tapi kenapa kok An-Nas ditaruh di surat yang terakhir, ya, atau istilahnya kok tidak menggunakan makhluk yang lain, ya. Kalau surat Jin itu kan di juz berapa itu? Juz 29, ya, itu kan panjang, ya. Misalnya kok enggak qul a'udzu birabbil jin, ya, malikin jin, ilahil jin, kok enggak pakai jin, ya, kok enggak pakai makhluk yang lain, ya. Tapi di sini Allah menggunakan makhluk, yaitu yang bernama manusia. Jadi
alasan pengkhususan penyebutan manusia dalam surat Anas ini, ya. Apa? Yaitu tasyrifan wa takriman lahum, untuk menunjukkan betapa mulianya, ya, betapa agungnya manusia itu, ya. Jadi untuk menunjukkan betapa mulianya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu apa? Karena segala apa yang ada di alam semesta ini, ya, itu telah Allah pasrahkan kepada manusia. Jadi semuanya itu secara kita tidak sadar itu tunduk kepada manusia. Mulai hewan ternak, ya, sapi, ayam dan sebagainya yang bisa dimakan itu kan semuanya bisa dikelola oleh siapa? Manusia, ya. Segala apa yang tumbuh, ya, dari tanaman baik yang dalam makanan pokok, sayuran dan sebagainya, semuanya itu tunduk kepada manusia, bisa dikelola semaksimal mungkin oleh manusia, baik yang di darat maupun apa yang ada di laut, ya. Bahkan yang ada di udara, itu semuanya istilahnya sakharalahu, telah ditundukkan Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siapa? Manusia. Kemudian wa amaddahum bil aqli wal ilmi. Allah juga memberikan karunia pada mereka akal dan ilmu, ya. Tadi akal ilmu untuk apa? Ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga akal ilmu untuk memanfaatkan segala apa yang ada di alam semesta. Kemudian wa asjadalahum malaikatu qudsi, dan juga Allah telah memerintahkan malaikat itu sujud kepada manusia, ya, ketika proses penciptaannya Nabi Adam, ya. Nah, sujudnya di sini, ya, ini yang mumpung bahas tentang sujudnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, ya. Nah, bagaimanakah proses sujudnya malaikat kepada Nabi Adam? Ya, ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan sujudnya di sini hanya sekedar membungkuk saja, ya. Bukan seperti sujud ketika panjenengan sholat, ya. Nanti ada mengatakan sujudnya di sini hanya sekedar merunduk saja. Ya, kayak seperti kalau kita ada misalnya kiai kita atau guru kita sedang lewat, ya, atau orang yang kita hormati, itu kan kita biasanya agak sedikit merunduk. Berarti sujud untuk penghormatan, ya. Ada juga mengatakan ya sujudnya seperti orang yang sujud, ya. Namun di sini dijelaskan bahwasanya sejatinya ketika yang sujud ini, ya, yang sujud seperti orang sholat, itu sejatinya malaikat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan di hadapan siapa? Nabi Adam, ya. Jadi memang ada beberapa pendapat, ada mengatakan ya memang malaikat sujud, tapi bukan sujud seperti manusia, hanya sekedar untuk merundukkan posisi, ya. Ada juga mengatakan ya memang seperti sujudnya manusia, namun di sini sujudnya malaikat adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk pemuliaan kepada siapa? Nabi Adam, ya. Kemudian fahum afdalul makhluqat ala itlaq, dan manusia itu adalah paling utamanya makhluk ala itlaq, secara mutlak, ya. Jadi kalau ditanya makhluk Allah yang paling utama siapa, ya, jawabannya adalah siapa? Ya manusia ini, ya. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang nyambung juga di surat At-Tin nanti, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk, ya.
Kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ya dalam derajat yang rendah ya. Memang manusia itu mulia, tapi mereka juga bisa jadi rendah di hadapannya Allah ya. Illalladzina amanu, baru Allah berikan pengecualian kecuali orang-orang yang beriman ya. Maka jika orang itu beriman kepada Allah, maka derajatnya, keutamaannya juga akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal apa? Kebaikan, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Nah, yang menarik ya di sini bahwasanya amalan perbuatan kita selama di dunia itu nanti bisa dibagi menjadi dua. Ada amalan yang terputus ya, ada amalan yang tidak terputus ya. Kalau amalan yang terputus yaitu seperti kita sholat ya, kita puasa ya, kita haji ya, itu kan pahala yang terputus. Artinya kalau kita nanti meninggal ya sudah selesai, kita tidak bisa sholat lagi ya, tidak bisa puasa, tidak bisa haji, tidak bisa berzikir, tidak bisa baca Quran. Jadi amalan yang memang untuk diri kita sendiri ya. Namun juga ada amalan lain yang tidak pernah terputus ya. Hadisnya sering kita dengar bahwasanya seorang manusia ketika meninggal ya tidak akan meninggalkan apa-apa ya, akan terputus semuanya kecuali berapa hal? Tiga hal ya. Apa saja? Anak yang soleh, Urutannya kan harus urut itu. Apa dulu? sedekah jariah, Ya, shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang ilmu bermanfaat, yuntafa'u bih, yang bermakna ketiga anak yang soleh, waladun sholih yad'ulah ya. Jadi tiga amalan ini itu nggak bisa dibalik-balik ya. Jadi urutannya sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau Rasulullah. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua ya. Maksudnya apa? Jika kita balik dari bawah dulu ya, ketika kita mengharapkan memiliki anak soleh yang nanti kita harapkan bisa mendoakan orang tua, bisa membahagiakan orang tua baik di dunia maupun akhirat ya. Kira-kira untuk bisa memiliki anak yang soleh, apakah bisa langsung kun fayakun, ujuk-ujuk jadi soleh? Kan nggak mungkin kan ya, kita punya anak soleh ya tapi tidak ada usaha ya nggak akan bisa terjadi ya. Maka untuk agar kita bisa memiliki anak yang soleh ya, harus dibekali yang nomor dua, ilmu yang bermanfaat ya. Kan nggak mungkin anak kita menjadi soleh tanpa kita bekali ilmu agama ya. Makanya pentingnya pendidikan agama Islam ya. Jadi istilahnya dipondokkan ya, dititipkan di pondok pesantren agar belajar ilmu agama, agar belajar Al-Quran, pentingnya itu. Jadi agar anak kita ini memiliki ilmu yang baik dalam bidang agama ya. Nah, naik lagi, tidak mungkin anak itu memiliki ilmu yang bermanfaat ya, ilmu agama yang baik ya, jika orang tuanya itu tidak gemar sedekah ya. Kalau mondokkan anak itu kan pasti butuh biaya, itulah Banda ya. Makanya saya paling nggak suka itu jika ada orang cari pondok pesantren gratis ya, itu yang paling nggak seneng saya. Kenapa? Yang namanya pondok pesantren ya, orang tua ya harus memang ada bulugh ya. Bulugh itu pengorbanan ya, pengorbanan dalam hal biaya. Semakin kita memberikan biaya yang cukup ya, istilahnya untuk memenuhi guru ya atau
kiai atau pondok pesantren, ya insya Allah anak kita akan ilmunya akan semakin bermanfaat. Istilahnya bahasanya gini, kalau orang tuanya itu gemar sedekah, ya, itu akan sangat menunjang sekali keberhasilan anak dalam belajar suatu ilmu agama. Ya. Nanti semakin ilmunya bermanfaat juga insya Allah anaknya akan semakin soleh, akan semakin taat kepada kedua orang tua. Ini tiga hal ini saling berkaitan, gitu ya. Jadi kembali lagi tadi bahwasanya amal ya. Jadi amal ada yang terputus ya, seperti ibadah kita lakukan, ada amal yang terus bisa berlanjut walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama tadi anak soleh ya, yang terus mendoakan orang tua ya, kemudian ilmu yang bermanfaat ya. Makanya ilmu yang paling bermanfaat di sini ya dengan kita mengajarkan ilmu tadi ya. Apalagi dengan yang punya potensi bisa membaca Quran dengan baik, yaitu diajarkan, itu pahalanya akan terus bisa mengalir walaupun jenengan meninggal dunia. Selagi murid kita itu membaca Quran, jenengan akan terus mendapatkan kiriman pahala. Makanya sudah jelas hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian orang yang istiqomah belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kayak ibarat MLM itu loh, multi level marketing itu kan, semakin murid kita banyak ya, semakin kita tempat mengajar kita banyak, maka di situ insya Allah aliran pahala kita juga akan semakin banyak. Ya. Makanya nanti yang barangkali punya potensi bisa baca Quran bagus ya, kami harap nanti bisa ikut taksin, bisa ikut sertifikasi, nanti jangan bisa mengajarkan Al-Quran. Itu ya, siap ya? Ketawa siap ya? Nanti kapan-kapan ya, sesekali perlu tak nasihat nanti ya, gitu ya. Jangan nanti tasnya banyaknya nggak masuk nanti. Masuk terus ya. Nanti kapan-kapan ya. Itu ya. Jadi harapannya tadi agar kita meninggal itu nanti kita dikubur itu akan tetap dapat kiriman pahala. Ya nggak hanya ya, jangan mengharapkan satu pintu saja, kan pintunya 3 tadi. Ya kalau bisa ya tiga pintu ini bisa mengalir kepada kita ya, punya anak soleh doakan, punya ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita ajarkan, dan juga sedekah jariah yang sudah kita keluarkan. Ya, tidak sedekah ke masjid ya, ke yatim atau pembangunan pesantren sebagainya. Selagi masjid itu ada, pesantren itu ada dan manfaat, ya insya Allah setiap santri yang ngaji, setiap orang ibadah, kita tetap mendapatkan kiriman pahala. Itu ya. Jadi amal ibadah yang terputus dan yang tidak terputus. Nanti kalau yang dalam arti tadi falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Jadi artinya amalan dalam kategori pahala yang tidak pernah terputus ya. Ini. Jadi kembali ke manusia akan menjadi paling utamanya makhluk ya, jika memang mereka termasuk orang-orang yang beriman ya. Nah, ada juga pemahaman gini ya, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka kepada derajat yang rendah. Artinya apa? Manusia itu secara fisik ya, mulai dia dilahirkan ya, kemudian balita, dewasa dan seterusnya sampai berusia, itu kan ada masa jaya ya, kemudian mulai ada penurunan fisik dan pikiran, betul ya. Kalau sudah usia 40, 50 ke atasnya sudah mulai ada penurunan daya fisik, penurunan daya pikir ya. Nah, kemudian Allah mengecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ya. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, illalladzina amanu ay qara'ul Qur'an, kecuali orang-orang yang beriman, artinya adalah orang-orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Artinya apa?
ketika kita sejak usia muda ya, dan walaupun sudah sampai usia senja, di situ kok istiqomah belajar Quran, maka daya fisik dan daya pikir kita akan senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti istilahnya nggak sampai pikun. Ya. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, ya. Buktinya sangat-sangat banyak, buktinya sudah sangat saya ketahui semuanya, baik yang terlihat maupun yang tertulis ya. Yang terlihat secara guru kami sendiri, yaitu Murabi Arwahina Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Beliau itu meninggal tahun 2020 kemarin di usia 95 tahun ya. Dan di usia itu beliau masih aktif mengajar ya. Tadi baca kitab Arab kayak gini itu masih bisa di usia 95 tahun. Nanti mengartikan setiap tulisan itu masih mampu ya. Walaupun dibantu dengan kaca pembesar ini, nanti masih bisa menjelaskan dengan baik dan benar ya. Secara logika orang umum usia segitu itu kan sudah nggak bisa apa-apa. Wis meneng di depan rumah ambek caring ya, ambek melihat orang sudah kayak seperti orang linglung kan gitu, betul apa Anda? Ya, yang saya lihat di kampung-kampung kan gitu ya. Tapi beliau dengan usia segitu masih tetap istiqomah ngajar. Ya. Syaratnya tadi itu beliau istiqomah senantiasa membaca Al-Quran. Nggak banyak-banyak yang beliau baca, setiap hari cuma 1 juz ya. Tapi istiqomah ya. Dikit 1 juz itu ya, jenengan fokus nggak sampai 1 jam selesai ya. Kalau dibagi 5 waktu sholat ya, setiap sholat dibaca 2 lembar ya, selesai 1 juz setiap hari, itu aja. Jadi beliau istiqomah baca Quran ya, istiqomah mengajar ya. Alhamdulillah dengan usia 90 ke atas masih bisa mengajar dengan baik dan benar ya. Ada lagi sekarang di daerah Qatar itu ada Syekh Qurayyim Rajih ya. Beliau usianya sekarang sudah 102 ya. Dengan searching di Google di YouTube ada nanti Qurayyim Rajih, Syekh Qurayyim Rajih ya. Qurayyim Rajih. Aslinya dari Syria, dari Damaskus. Sekarang karena di Syria ada gejolak perangan, beliau sekarang domisili di Qatar ya. Itu sudah sepuh. Dengan lihat bacaan Qur'annya masih fasih ya, masih didengar itu enak ya. Banyak sekali ya. Yang barusan saya baca, ini saya sedang menelusuri, ternyata di Mesir itu ada banyak beberapa syaikhoh ya, mukri'ah. Jadi kalau syaikh itu kan laki-laki ya, syaikhoh itu perempuan. Nanti perempuan luar biasa yang memperdalam ilmu qiraat Al-Quran ya. Jadi rata-rata beliau ini yang saya baca itu beliau buta ya. Rata-rata ada yang terlahir memang sudah buta, ada yang terlahir punya sakit mata kemudian menjadi buta ya. Namun tidak mengurangi semangat orang tuanya untuk mendidik Al-Quran. Nanti sampai ada yang hafal Quran, sampai bisa qiraat yang aneh-aneh, ada 10 qiraat dan sebagainya ya. Dan rata-rata usianya meninggalnya di atas 80 tahun. Ada yang 80, ada yang 85, ada yang 90 tahun. Ya tadi karena berkahnya Al-Quran secara fisik dan fikirnya ya selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Jadi termasuk bagian kemukjizatan dari Al-Quran ya. Baik, kita lanjutkan ke surat Anas tadi ya. Jadi tadi masih membahas tentang Rabbin Nas ya. Jadi makna dari Rabb yaitu dialah Allah yang menghidupkan dari tidak ada menjadi ada, memberikan segala kenikmatan ya. Kemudian menundukkan segala apa yang ada di alam semesta dengan memberikan akal dan ilmu ya, agar manusia bisa mengenal Allah dan bisa memanfaatkan segala apa yang ada di dunia ini. Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia.
Maliku jami'il khalqi hakimina mahkumina, yaitu dialah Allah rajanya seluruh makhluk yang berkuasa atas semua apa yang ada. Malakan taman syamilan kamilan, kekuasaan yang sempurna menyuruh untuk seluruh alam semesta. Kemudian yadbitu a'malahum wa yudabbiru syu'unahum fayu'izzu wa yudhillu wa yughni wa yufqiru. Dan dialah Allah yang telah menulis segala ketetapan untuk manusia, mengatur semuanya, yang memberikan kemuliaan dan yang menghinakan, yang memberikan kecukupan dan yang memberikan kekayaan dan yang menfakirkan, ya, artinya yang memberikan segala kebutuhan rizki manusia. Jadi di sini disebutkan Malikin Nas, rajanya manusia, ya. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan manusia bahwasanya di atas raja itu ada raja. Jadi kan di dunia ini kan kita tidak terlepas dari pimpinan, ya, presiden, ya, kemudian dari skala organisasi ada ketua, ada direktur dan sebagainya, ya. Dan kemudian kalau negara yang kerajaan juga ada raja, yang menunjukkan bahwasanya sejatinya rajanya para raja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, kita memang ya harus tunduk dengan presiden, dengan pimpinan kita, tapi di situ di atas presiden, di atasnya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajanya para raja, ya. Nah, karena ada hubungannya, ya, karena ayat ini adalah surat Makkiyah, ya, otomatis di situ kan ayat ini turun pada awal-awal perkembangan agama Islam, betul kan? Yang di situ mereka ini biasanya masih terikat dengan hanya patuh kepada raja atau pimpinan yang ada di dunia, ya. Jadi untuk menyadarkan mereka, menyadarkan kaum Quraisy bahwasanya raja yang sesungguhnya di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dialah Allah yang sesungguhnya menciptakan kalian, mengatur urusan kalian, yang memberikan kemuliaan, kehinaan, ya, memberikan kecukupan rezeki kepada kalian semuanya. Jadi istilahnya ketika seorang raja itu memberikan sesuatu, ya, itu sejatinya bukan dari raja itu, tapi sejatinya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Kemudian ilahin nas, Tuhannya manusia. Ya, jadi memang makna roh, ya, dan makna ilahun itu secara Indonesia artinya sama, yaitu Tuhan, ya. Cuma kalau roh, yaitu secara maknanya lebih detail, ya. Ya Allah yang menciptakan, memberi dan sebagainya, ya. Ilahun itu bermakna ai ma'buduhum alladzi la robba lahum siwa, yaitu dialah Allah yang disembah, ya, yang tidak ada rob kecuali hanya dialah Allah, ya. Nanti ilahun adalah dialah zat yang ma'budun, yang disembah, ya, yang tidak ada rob kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia dibuat simpel, ya. Jadi rob ilah, ya, artinya disamakan itu Tuhan, zat yang wajib kita sembah. Nah, kembali ke lafaz Allah, ya. Jadi lafaz Allah itu kan kalau kita rinci, jadi kita preteli itu kan ada alif, ya, lamnya double 2, lam kemudian ha, ya. Jadi ada 4 huruf alif, lam ha, ya. Nah, lafaz Allah ini para ulama berbeda pendapat terkait asal usul penyebutan lafaz Allah, ya. Ada yang mengatakan lafaz Allah itu ya sudah tidak bisa terpecah, ya, sudah Allah itu sudah jadi satu rangkaian, ya.
Ada mengatakan lafadz Allah itu dari kata ilahun, ya. Jadi ilahun yang artinya Tuhan, kemudian ketambahan al, al ta'rif, ya. Kayak alhamdulillahi, ya itu kan alhamdu dari kata hamdun, kemudian ketambahan apa? Al, jadinya alhamdu, ya. Ar-Rahman dari kata Rahmanun, ketambahan al, jadinya Ar-Rahman, ya. Allah juga sama, ada mengatakan dari kata ilahun, ya, ilahinas itu ilahun, kemudian ketambahan al, jadinya Allahu. Ada mengatakan demikian, ya. Ada dua pendapat. Ada mengatakan ya Allah ya sudah itu tidak bisa, bukan al sendiri kemudian ilahun sendiri, ya, tapi sudah Allah adalah satu nama kesatuan, ya, yang kita sebut adalah nama dari Tuhan kita yang kita sembah, ya. Ada mengatakan Allah itu dari kata ilahun, kemudian ketambahan apa? Al juga ada, ya. Baik, dan tadi ya Rabbinnas, Malikinnas, Ilahinnas, ya. Ini sudah tadi. Nah, kemudian diulangnya lafadz manusia, ya. Jadi kan tadi lafadz manusia diulang sebanyak berapa kali? 3 kali kan, ya. Rabbinnas, kemudian Malikinnas, Ilahinnas, karrarolahunnas salasan walam yaktafi bid-dhamir liidhari syarafihim wa ta'zimihim wal i'tina bisya'nihim. Jadi penyebutan nama manusia sebanyak 3 kali itu untuk menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, ya, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan sebagai bentuk perhatian, ya, tentang kedudukan mereka. Jadi nggak cukup dengan domir atau kata ganti, ya. Kalau dengan domir kan sebetulnya bisa. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikihi, ya. Kemudian ilahihi, ya. Sehingga nasnya nggak usah disebutan lagi, tapi cukup dengan kata ganti dia yang kembali kepada manusia, ya. Jadi kalau dituliskan, ya, bukunya Muhammad, ya, kemudian pensilnya, ya, kemudian penghapusnya, kan itu begitu aja, kan nggak cukup, nggak usah ini bukunya Muhammad, ini pensilnya Muhammad, ini penghapusnya Muhammad. Itu kan menghabiskan kata kan sebetulnya. Artinya Muhammadnya cukup satu di awal saja, ini bukunya Muhammad, ya, ini pensilnya, ini penggarisnya, ini penghapusnya, kan gitu saja kan sudah cukup, hanya dengan menggunakan kata-kata nya atau domir, sesuatu yang kembali kepada Muhammad tadi. Tapi di sini Allah tidak menggunakan domir, tapi menyebutkan nama manusia langsung sebanyak 3 kali. Apa tujuan tadi? Untuk menunjukkan betapa mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian min syarril waswasil khannas, ya. Nah, berlindungnya untuk hal apa? Yaitu berlindung dari kejelekan bisikan, ya. Al-khannas, bisikan setan yang bersembunyi. Min syarri syaitan alladzi yulqi haditsas su'i fin nafsi wa yuwaswisu lin-nasi liyughrihi bil isyan, ya. Yaitu berlindung dari kejelekan bisikan. Maksudnya apa? Dari kejelekan setan yang mengatakan perkataan yang buruk dalam diri manusia, ya. Yaitu yang membisikkan manusia untuk melakukan perbuatan maksiat, ya. Jadi yang membisikkan dalam hati, ya, untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Al-khannas
yang bersembunyi. Alladzi yakhlusu ay yakhtafi wa yata'akhkhar idza dzakara al-'abdu rabbah. Fa idza ghafala 'anillah 'ada fawaswasalahu. Yaitu setan ya. Jadi setan yang bernama Al-Khannas, yang bersembunyi dan berakhir jika manusia itu mengingat Tuhannya ya. Jadi setan tadi akan bersembunyi ketika manusia itu mengingat Tuhannya. Dan jika manusia itu lalai dari Allah, setan tadi akan kembali untuk membisikkan godaan yang buruk tadi kepada manusia. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis, inna syaitana wadi'u khutmahu anfuhu ala qalbi ibnu Adam. Sesungguhnya manusia itu meletakkan hidungnya di hatinya manusia. Fa idza dzakarallahu khonasa. Jika manusia itu mengingat Allah, setan tadi akan bersembunyi. Wa idza nasiyallah iltaqama qalbahu fawaswasa. Dan jika manusia itu lalai, lupa dari Allah, maka setan tadi akan menelan hatinya, hati manusia, fawaswasa, kemudian menggoda dan membisikkan sesuatu yang buruk kepada manusia ya. Jadi saya pahami ya. Jadi setan itu punya hidung ya, atau hidungnya model kayak apa kayak manusia atau apa ya, itu jenis ya, pokoknya disebutkan khutmu ya. Berarti khutmu itu hidung yang panjang ya. Jadi khutmu ini kan itu loh hidungnya itu bukan gajah ya. Hidungnya gajah itu kan panjang ya. Jadi khutmu itu istilahnya hidung yang panjang kayak hidungnya gajah ya, yang setan letakkan di hati manusia ya. Jika manusia ingat Allah, setannya sembunyi ya. Tapi kalau manusia pas lalai, maka hati manusia akan ditelan ya. Kemudian disitulah setan akan berusaha menggoda, membisikkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Ayo ini yo. Nah, itu bisikan dari setan ya. Makanya kita harus banyak ya, sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berusaha membisikkan ke dalam dada manusia ya. Yaitu yang membisikkan dengan sangat ya, bisikan halus kepada hati manusia ya, yaitu sesuatu yang menjadikan dia was-was ya, kemudian auham, dia gelisah ya, kemudian dia menjadikan dia gelisah, menjadi was-was, ragu terhadap suatu hal ya. Qala al-Qurtubi wa waswasutu huwa du'a li ta'atihi bi kalamin khafiyyin yasilu mafhumu ila qalbi min ghairi sima'i shaut ya. Jadi was-was itu apa sih ya? Jadi bisikan was-was itu adalah ad-du'a li ta'atihi bi kalamin khafiyyin, yaitu mengajak untuk taat kepadanya, pada setan tadi, bi kalamin khafiyyin, dengan perkataan yang samar ya, yang bisa difahami oleh hati tanpa adanya suara ya. Suara hati tapi dalam bentuk yang negatif ya, yang dibisikkan oleh setan. Ini namanya sebenarnya was-was ya. Kemudian minal jinnati wan nas, yaitu setan ya, yang bersembunyi dari Khannas, yang berupa jin dan juga manusia ya. Jadi ternyata di sini golongan orang yang menggoda tadi ya, tidak hanya dari sesuatu makhluk yang tidak tampak saja ya, dari golongan jin,
tapi juga ada yang tampak yaitu dari golongan manusia ya. Nah, manakah yang lebih berat, apakah dari kalangan jin dan manusia ya? Dijelaskan di sini wala syakka anna syayatinal insi asyaddu ya wa khataran min syayatil jinni, dan tidak diragukan lagi bahwasanya setan yang dalam bentuk manusia itu sangat lebih berbahaya daripada golongan setan yang dalam bentuk jin atau yang tidak tampak ya. Mengapa? Fa inna syaitonal jin yakhrusu bil isti'adzah, karena setan dalam golongan jin itu akan bersembunyi ketika dibacakan ta'awudz ya, atau dibacakan surat An-Nas ya. Nanti kalau golongannya tidak tampak ini lebih gampang ya, dengan bacakan ta'awudz dengan khusyuk ya, dengan kesadaran keikhlasan hati sambil baca An-Nas, insyaallah wis bisa singitan sembunyi. Tapi syaitonal insi ya, ini setan yang dalam bentuk manusia ini yang berat ya. Walaupun dibacakan ta'awudz dan sebagainya, tetap gangguannya akan lebih luar biasa ya. Ayo ngaji gak wis kate ngaji dijak lengket, ayo ning mulai langsung ngaji wis pinter kok ngaji ya. Itu kan kalau imannya gak kuat kan ya kita bisa kan katut enak-enak Sabtu Minggu kok ngaji ya, dulu-dulu nang batu kan lah enak kan. Kalau kita imannya gak kuat ya aduh yo dulu wis kasih itu akhirnya gak jadi ngaji ya. Ini kan godaan setan yang dalam bentuk manusia itu lebih kuat ya, daripada yang dalam bentuk jin ya. Itu jadi kasarannya kalau jin itu dibacakan ayat kursi hilang ya, manusia bacakan ayat kursi di balang kursi ini bisa gitu ya. Ini ya dari surat An-Nas ya, tunggu sampai jam 9 An-Nas ya. Baik ya, kemudian ya, ini ada sebuah hadis ya. Nah, surat An-Nas Al-Falaq ini secara anjuran ya, secara sunnah itu kapan dibaca ya, ini ada dua kondisi yang disunahkan membaca 3 surat trikul ini ya, Qul Ahad, Qul Falaq, Qul Nas ya. Yang pertama di sini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya. Beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza awa ila firashi, jika beliau bersiap-siap mau hendak tidur ya, ketika beliau berada di firashi, di perbaringan beliau, jama'a kaffaihi wa nafatha fihima, beliau mengumpulkan kedua telapak kanannya kemudian nafas ya, ini saya praktekkan. Kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad dan mu'awwidzataini ya, 2 surat An-Nas tadi, Al-Falaq An-Nas. Kemudian mengusap seluruh tubuhnya ya, dimulai dari kepala, wajah dan seluruh apa yang bisa disentuh dari seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali ya. Nah, ini anjuran ketika hendak tidur ya. Jadi dalam kondisi punya wudhu ya, kedua telapak tangan ditemukan gini ya, coba ini praktek ya, ini ya. Kemudian nafasa fihima, nafasa itu meludah tapi nggak keluar ludahnya ya, disembur gitu loh ya. Nafas sebanyak enggak ada, cuma nafas aja. Wa nafasa fihima. Jadi sekalinya sudah cukup. Cuma ini disebutkan gitu, baru membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bifalaq, Qul Nas 1 kali saja ya. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Jadi setelah disemburkan tadi ya, baca 3 surat tadi, kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ra's ya, kepala, wajah ya, dan seluruh tubuh yang bisa kita jangkau ya, seluruh tubuh yang bisa kita jangkau.
yaf'alu dzalika salasan, dan itu dilakukan sebanyak tiga kali. Ya, jadi sunnahnya dilakukan tiga kali. Boleh untuk diri kita sendiri atau untuk anak kita juga boleh. Ya, bila dilakukan untuk anak bayi itu kan kadang sering diganggu, ya, sering nangis, sering rewel, itu bisa sebelum tidur kita bacakan ini, ya, di dalam kondisi punya wudhu, ya. Kalau misalnya pas halangan ya nggak apa-apa, ya, tidak pas halangan ya boleh baca ini walaupun dalam kondisi berhalangan. Tapi memang utamanya adalah punya wudhu. Ya, kalau nggak punya wudhu juga boleh. Ya. Ini adalah bagian dari zikir atau doa. Ya, kita niati sebagai zikir. Ini ya. Jadi maksudnya 3 kali itu 3 kali mulai dari gini. Ya, jadi setelah selesai buat gini lagi, baca lagi, usahakan lagi. Ya. Bacanya harus urut mulai dari Anas ke Dari Al-Ikhlas dulu, ya. Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, Anas, ya. Nanti urut seperti itu. Ini yang pertama, ya, yang dianjurkan ketika hendak tidur. Yang kedua, dianjurkan ketika selesai sholat, ya. Selesai sholat itu juga ada hadisnya yang pernah saya baca, cukup 1 kali saja, ya. Nanti Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan Anas 1 kali, ya. Plus ditambah ayat kursi. Jadi ayat kursi itu juga termasuk gandengan nih biasanya, ya. Termasuk mau tidur itu juga dianjurkan membaca ayat kursi. Ya. Cukup 1 kali saja. Ya. 2 hadis ini aja, ya, yang pernah saya temukan, ya, untuk trikul ini bisa dibaca setelah sholat dan sebelum tidur, ya. Selain itu silakan dibaca sebanyak-banyaknya boleh, ya. Jadi dengan pas nganggur, ya, daripada nggak baca apa-apa ngelamun, ya baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, ya boleh, ya. Nanti kita bahas tentang keutamaan Al-Ikhlas itu panjang, banyak sekali kisah-kisah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Baik, ya, sudah jam 9:04 ternyata bahas Anas. Saya kira tadi sampai Al-Ikhlas, ya. Jadi apa, alhamdulillah, semoga 1 surat tapi manfaat gitu, ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi yang ayat ke-6 kan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya. Tadi disebutkan kalau dari golongan jin bisa dibacakan ta'awudz. Kalau dari manusia mungkin bagaimana, Ustaz? Mungkin ada ininya. tinggal bertidur. Iya, di sini nggak ada keterangannya, Pak. Syaitonal insi yuzayyinu lahul fawahish wa yubrihil munkarat, yaitu mereka yang senantiasa menghiasi untuk berbuat keburukan dan mendorong untuk berbuat kemungkaran, ya. Wala yahnihi an azmi syai'un wal ma'sum min asmihi lillah, ya. Nanti ya kalau dari kalangan manusia bagaimana caranya? Ya kita harus punya komitmen yang kuat dengan diri kita sendiri, gitu, ya. Jadi memang lebih berat dari golongan manusia, ya. Ya kita banyak berdoalah pada Allah Ta'ala, ya, intinya agar kita senantiasa dikuatkan, ya, untuk tidak ikut-ikutan dari golongan siapa? Manusia. Tergantung dari kita sendiri, ya. Kan orang itu macam-macam tipenya, ya. Ada yang kekeh dengan apa yang diinginkan, ada yang gampang katutan, itu juga. Itu ya. Ustaz, Oke. saya mau nanya mungkin kali di luar ini ya, Ustaz. Boleh. Oke. Ustaz, saya mau nanya, kan kalau kita tahu itu kan Rasul itu seolah-olah adalah Quran yang berjalan, gitu ya. Gimana? Rasul itu adalah Quran yang berjalan, gitu. Namun kita diminta untuk meladani Rasulullah. Kemudian kalau zaman dahulu itu kita tahu bahwa sahabat itu bisa mengkhatamkan Quran dalam semalam bisa sampai 3 kali, 5 kali, sampai berapa. Nah, pertanyaan saya, apakah memang maksudnya mulai kapan Al-Quran yang seperti sekarang ini ada juz
1 sampai juz 30 itu ada gitu. Nah, apakah mulai dari zamannya Rasulullah itu memang sudah ada juz 1 sampai juz 30 ataukah memang ketika zaman Rasulullah itu belum seperti ini? Itu Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi yang pertama ya, tadi mumpung ketemu ya yang Ustaz tadi ya. Yang untuk setan tadi ini sudah jelas di sini, wala yafnihi an azmihi syai'un ya. Jadi satu-satunya yang bisa melawan setan dalam bentuk manusia adalah azam. Azam itu apa? Keinginan. Ya, itu ketekad ya, tekad yang ada dalam diri manusia itu sendiri ya. Tidak hanya bisa mengalahkan setan dalam bentuk manusia kecuali tekad yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Ya kayak tadi loh Pak, dengan mau ngaji ya wis niat kepingin berangkat ngaji tapi kok dilalah ada orang apa ditelepon oleh teman lama, ayo iki ono reuni iki ya penting ini. Nah itu kan kalau kita tekadnya nggak kuat ya wis apa-apa kan iso ngaji lagi minggu depan. Itu kan berarti tekad kita kurang kuat. Itu ya selama ya, jadi tergantung dari tekad kita sendiri yang bisa mengalahkan setan dalam bentuk siapa? Manusia. Yes, ya. Nah, kembali ke pertanyaan beliau tadi ya. Jadi gini, ada ibarat menarik ya, ada perkataan menarik gini. Al-Qur'an nuzila fil Makkah ya. Kemudian wa kutiba fit fil Turki ya. Wa quri'a fil Masr ya. Jadi Quran itu diturunkan di Mekah fil Hijaz ya. Kalau Hijaz itu Mekah Madinah ya. Di Quran diturunkan di di daerah Hijaz yang Mekah Madinah itu, kemudian ditulis di Turki ya, kemudian dibaca di Mesir ya. Maksudnya apa? Memang Al-Quran itu diturunkan di Mekah Madinah ya. Namun seiring berjalannya waktu ya, kan pemerintahan Islam ketika itu kan bukan di Madinah kan, tapi kan berpindah ke daerah Damaskus ya. Di Damaskus, kemudian di Turki, di Istanbul dan sebagainya, di daerah-daerah pembukaan daerah Islam ya. Kemudian Quran dibaca di Mesir ya. Artinya apa? Jika saat ini kita melacak jalur sanad Al-Quran itu rata-rata kembalinya di Mesir ya. Jadi sanad bacaan Quran para masyayikh itu semuanya kembali ke Mesir ya. Nah, bukan ke Mekah Madinah ya. Jadi istilahnya saat ini kiblat bacaan Quran itu bukan di Mekah Madinah yang awal Islam turun di sana, tapi justru Quran itu sekarang kiblatnya di Mesir. Jadi perkembangan pembelajaran Quran yang terstruktur yang baik ya. Artinya para masyayikhnya jumlahnya sangat banyak itu saat ini berada di Mesir. Sehingga Quran dibaca di Mesir, rujukan bacaannya itu ada di Mesir. Memang turunnya di Mekah Madinah, tapi sekarang untuk rujukannya di Mesir. Nah, kutiba ditulis di daerah Turki, Istanbul dan sebagainya itu ya. Artinya apa? Zaman dulu ya, itu memang belum struktur ada juz 1, juz 2 ya dan seterusnya ya. Belum ada tanda wakofnya ya. Ayat 1, ayat 2 tidak ada ya. Belum ada harokatnya. Belum ada titiknya ya. Artinya kalau kita ini kan kita gundul gitu aja ya, karena nggak ada harokatnya. Nah, Quran dulu bukan gundul pelontos ya. Terus gak ada harokatnya, gak ada titiknya ya. Jadi sedikit diceritakan panjang nih ya. Jadi kan Quran memang sejak zaman Rasulullah sudah ditulis ya. Jadi Rasulullah punya sekretaris para sahabat ketika Quran turun itu mereka sudah rebutan menulis ya. Bahkan dijelaskan ditulis di baju mereka sendiri karena keterbatasan media ya. Kan belum ada kertas kan ketika itu ya.
Jadi ya ditulis seadanya, ada yang di batu, ketemu batu itu ketemu batu, ketemu apa namanya lembaran pelepah kurma di situ, tulang, pokoknya ditulis seadanya. Ya. Nah kemudian dikumpulkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu sudah mulai apa ada kertas walaupun lembaran-lembaran itu dari yang apa namanya berserakan dijadikan satu mushaf. Ya. Berkembang lagi di zamannya Sayyidina Utsman, puncaknya di Sayyidina Utsman. Kan Islam sudah mulai berkembang itu kan, ya semakin banyak sehingga orang itu ada yang baca Quran tapi keliru-keliru, ya. Berarti bukan orang Arab baca Quran banyak yang salah sehingga apa namanya mushaf ditulis sebanyak 6 kopi, ya 6 tulisan disebar ke Mekah, Madinah, Basrah, Syam, Kufah, dan satu untuk arsip ya. Mekah, Madinah, Basrah, Syam, Kufah. Ini mushaf induk ya. Nah, berkembang lagi itu masih belum ada titiknya ya. Jadi hanya sekedar tulisan tanpa titik, tanpa harokat. Terus berkembang ya. Kemudian ada yang berinisiatif dikasih titik ya. Inisiatif lagi dikasih apa namanya? Harokat ya, kemudian berkembang lagi ya dikasih juz ya, dikasih oleh ini juz 1 ini, juz 2 ini, juz 3 ini ya, terus berkembang sampai sekarang itu kan macam-macam tambah kan, ada yang berwarna-warni ya, apa idhar itu warnanya merah ya, jadi dukung biguna warnanya biru, hijau sebagainya, tambah bingung sebenarnya ya. Seperti itu ya. Jadi intinya penentuan juz dan sebagainya ya itu sejak zaman Nabi memang sudah ada tapi belum tertulis secara apa namanya, belum terstruktur seperti sekarang gitu ya. Baik, itu aja. Ceritakan siapanya panjang itu ya. Nanti kawan-kawan ingin tak buatkan tulisan secara apa sederhana lah ya tentang sejarah penulisan Al-Quran. Sampun ya. Ada lagi? Ada ya. Baik, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan pada kita ya, sebab kita mempelajari Al-Qur'anul Karim ya, semoga tetap istiqomah untuk belajar. Amin. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya bil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi rizqina, barik lana fi dhurriyyatina wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hasib maqasidana. Taqabbal du'ana wa rahmi qulubina badana wa salamun ala fid din. Dunia dan akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.